Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ngaji kita. Sekarang ayat 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Dan tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Baca semuanya. Jadi ini Al-Quran ini kita panduan ya, panduan hidup manusia. Jadi panduannya belum tentu kita ketika panduan sepeda motor ya, mungkin sepeda motor ya, belum tentu semua kejadian terjadi saat kita pakai kendaraan sepeda motor, tapi semua panduannya ada di situ ya. Bukan berarti nggak enak panduannya terus kita hilangkan panduannya itu ya, belum nggak ada kejadiannya kita hilangkan. Nah, tetap kita perlu tahu ya panduannya seperti apa. Nah, ada kejadian, oh kita paham, oh seharusnya seperti ini ya. Nah ini juga gitu. Jadi tentang mahar dalam perkawinan. Nanti ada orang yang menceraikan istri sebelum digumbuli, belum bercampur, itu ada juga. Ini kalau belum dicampuri, belum kumpul sama istri, terus dicerai, nah, maka tidak ada kewajiban membayar mahar kalau belum mahar itu belum ditentukan. Ya. Kalau di sini kayak gak mungkin ya. Nah, sudah beristri kok belum digumbuli dan belum tentukan maharnya. Nah, tapi mungkin nanti di suatu tempat ada juga jadi. Jadi kalau belum digumbuli, belum sempat menyampaikan maharnya, apalagi mungkin maharnya belum lunas ya mungkin ya. Kalau di sini bukan ada tunai ya, dia ada kredit ya. Jadi belum itu nggak hal itu belum tentukan maharnya atau belum dibayar, maka tidak ada kewajiban membayar mahar. Nah, kalau di Arab dulu maharnya itu tinggi, jadi bisa satu kebun, satu rumah mewah dan isinya. Nah, sehingga dibahas seperti ini. Tidak ada mungkin di Jawa aja yang murah, mungkin di luar Jawa mungkin mahar itu tinggi ya. Jadi kalau istri mungkin dulu sampai dihitung pendidikannya SD, SMP, SMA, kuliah itu dihitung jadi maharnya.
Nah, sehingga jadi mahal sehingga dihitung seperti itu. Nah, terus nikah tiba kok maharnya kok tinggi dihitung kak situ, nah, kan bisa kejadian itu. Jadi dihitung itu kok tinggi wah kayak bayar, berarti harus dibatal loh nikah ya, dicerai. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, jadi cuma tidak ada kewajiban bayar mahar, tapi harus kewajibannya untuk memberi sesuatu. Nah, ini namanya memberi mut'ah. Ya, memberi mut'ah, pemberian kepada mereka sesuai dengan kemampuan suami. Terus ayat 237, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sebenarnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika istri-istrimu memanfaatkan kamu atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Karena Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat selanjutnya ini kalau sudah ditentukan maharnya, ya, ditentukan satu buah rumah dan isinya sama senilai 1 miliar. Nah, ya. Kalau di Arab katanya gitu, jadi mahar itu di rumah segala isinya dan perabotannya. Kalau sudah ditentukan maka terus diceraikan tapi belum dicampuri ya, wajib membayar separuh ya, wajib membayar separuhnya. Kalau sudah dicampuri ya seperti biasa ya, kewajiban balik mahar, kecuali ya kemarin kalau istrinya mau minta cerai, jadi kewajiban membalikan maharnya sebagai bentuk tebusan ya. Insya Allah mudah-mudahan dipahami. Ayat 238, hafidhu ala sholawati wusta wa qumu lillahi qanitun. Peliharalah kamu sholatmu dan pelihara sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, ini bab lain. Nanti kita untuk menjaga sholat, lebih khusus sholatul wusta wa qumu lillahi qanitun. Sholat wusta ini apa? Nah, jadi ada riwayat diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari dalam tarikhnya, Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari sangat panas. Zaid bin Sabit bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari sangat panas. Sholat seperti itu sangat berat dirasakan oleh sahabat-sahabatnya, maka turun ayat ini yang menyuruh melaksanakan sholat bagaimanapun beratnya. Itu sholat usta itu sholat zuhur ya, yang sholat tengah-tengah yang sangat panas. Maka turun ayat ini, mulai kalau itu berdirilah dengan Allah dengan khusyuk ya. Jadi ada sholat zuhur dan sholat asar, itu sholat wusta ya. Jadi di zaman Nabi dalam Mekah ya, di sana zuhur itu panas ya, jadi ada pengenane sahabat itu kepengen buat sholat. Nah, tapi dengan ayat ini untuk tetap melakukan sholat ya. Dan beriki ya mungkin ada saat terwepot ya sholat zuhur atau sholat asar gurung sampai kemari ya, tetap harus apapun dilaksanakan ya, walaupun saat repote kita tinggalkan untuk sholat ya. Berarti tidak harus mandi, mungkin kalau kok tetap wudu aja seperti biasa. Ada orang gak mandi terus gak sholat akhirnya ya, tidak harus semuanya harus kita mandi ya, cukup wudu saja. Nah, mungkin pakaiannya diganti yang baik, berarti nggak harus enteni mandi kadang pertama kali sholat ya. Di ayat 239, jika kamu dalam keadaan takut bahaya maka sholat sambil berjalan atau berkendaraan, kemudian bila kamu telah aman maka sebutlah Allah dalam sholat sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang kamu belum ketahui. Jadi kita sholat itu dalam keadaan apapun ya, apalagi dalam keadaan perang maupun bepergian, kita kewajiban sholat. Nah, ini kita usahakan apapun bentuknya. Jadi di pengajian saat kita nggak bisa
ngadeg ya turu. Nah, di keadaan sakit ya turu, duduk ya berbaring. Nah, iso berbaring dengan usahakan pakai miring, seperti itu. Iso dengan gerakan cukup dengan kedipan mata. Masa ketutu mboten apa. Dalam rangka hormatul waktu diniati sholat sebisa-bisanya. Jadi kalau kita menjaga orang sakit, diingatkan selalu sholat, karena kita nggak tahu usia umur kita. Jadi kapanpun dimanapun kita wajibkan sholat. Ya, jadi menggambarkan saat perang aja harus sholat, apalagi di satu waktu yang repot ya, repot. Kalau pas repot atau apa nggak apa-apa, sholat tidak harus. Mungkin ada yang menganggap berpendapat salat jamak itu nggak apa-apa saat kerepotan nemen, kita jamak dengan zuhur dan asar. Untuk sawah harus nanti digabung sampai asar nggak apa-apa. Jadi ada yang bermaksud itu. Jadi mbak ini nggak sholat karena sholat zuhur dan asar itu satu waktu, di saat tengah-tengah. Ya. Pada semuanya di hikmah dari ayat-ayat ini Allah ingatkan kita semuanya. Jadi kita itu milik Allah ya. Diri kita milik Allah, yang menciptakan kita Allah. Jadi Allah yang membuat semua panduannya untuk kita. Jadi panduan tentang berkeluarga kita, panduan tentang hidup kita, ibadah kita dari Allah ya. Sewaktu-waktu Allah diperintahkan untuk mengambil ya, kita bisa kembali pada Allah. Semoga kita semuanya bisa mengikuti aturan-aturan Allah sehingga kita bisa kembali pada Allah dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan ya fi ni'ma wa kafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma